Udah 14.000 nih. 14.000 jamaah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Unsula, Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH, yang kami hormati Bapak Wakil 1, 2, dan 3, yang Bapak WR3 yang pada kesempatan pagi ini sekaligus menjadi pembicara kita. Terima kasih Pak WR atas waktunya. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Unisula. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat taufik hidayah dan nikmatnya bagi kita sekalian. Di antaranya adalah di pagi yang cerah ini diiringi dengan agak mendung, kita semua masih diberikan begitu banyak kenikmatan dari Allah SWT adalah nikmatul iman wa Islam dan nikmat sehat, sehingga kita semua dapat kembali hadir di ruang Zoom ini untuk mengikuti acara kajian Majlis Duha. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan pada junjungan besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Semoga kita semua tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali acara kajian duha pada pagi ini, mari kita buka dengan bersama-sama baca umum kitab. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, mari kita ikuti dan kita simak bersama kajian Masjid Duha yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua, Bapak Haji Muhammad Komarudin ST MSc PSD. Banyak silakan. Tafadhol Ustaz. Syukran Ustadz Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi hidayatil Qur'an wa syarafana bi syarafatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alladzi kana khuluqul Qur'an wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi kiramatil Qur'an. Wadkhilnal jannata bisyafaatil Qur'an. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tashalul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita selalu aturkan kepada Tuhan atau Rob kita yang selalu memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, takwa, dan nikmat sehat. Sehingga Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kita masih diberi umur panjang. Kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udaranya yang bersih, untuk melangkahkan kaki kita, untuk menggerakkan semua organ tubuh kita sehingga kita bisa beraktivitas atau beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini hari Ayyamul Mubarakah, hari yang eh, penuh dengan keberkahan yaitu hari Jumu'ah. Alangkah meruginya kalau kita sudah mengetahui bahwa untuk
bersyafaat kepada Rasulullah bersolawat kepada Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat untuk kita, maka kita tidak bersolawat kepadanya, maka kita merupakan orang-orang yang merugi. Oleh karenanya, mari kita selalu bersolawat kepada uswatun hasanah kita, kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kami hormati bersama Pak Rektor, Profesor Dr. Gunarto, SMH, yang kita hormati bersama ini jajaran LKPI yang dalam hal ini hadir di tengah-tengah kita Ustadz Syamsuddin Salim. Ini apa namanya pasangan saya ini. Terima kasih Ustadz Syamsuddin sudah diingatkan tidak ada Syamsuddin maka Komar pun tidak terlihat. Kan ya. Ini ada selalu kita berdua nih di LKPI. Ada Ustadz Ali Mustafa, ada ini Ustadz Abdul Bashar, dan teman-teman semua LKPI yang mungkin monitor dari channel yang lain. Yang kita hormati bersama ini eh, jamaah Majelis Duha, ada yang hadir di sini Mister Hartono, ada Mas Rio, ada Bu Ida, ada Bu Eka, Bapak Agus, Mas Faisal, Bapak Khair, Mariani, Pak. Oh Bu Aryani, Bu Aryani, ya. Eh, Tim. Bu Elok, Bu Ida, ada Pak Dani dan wah ini banyak semakin bertambah satu-satu. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu-satu. Semoga semuanya diberikan umur panjang, keberkahan, kemudahan semua urusan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya sedikit eh, mengingatkan diri saya sendiri karena memang manusia itu tempatnya apa nih? Khotok wan nisyan. Ya Mas Ali ya, kita tempatnya adalah salah dan lupa. Maka alangkah baiknya apabila setiap saat kita selalu mengingatkan diri kita dengan banyak membaca tadabbur Al-Quran dan lain sebagainya. Pada kesempatan hari ini saya ini sudah menunda beberapa kali ini ditugasi oleh Ustadz Samsudin dan LKPI. Alhamdulillah baru kesempatan ini bisa bersua untuk mengisi majelis duha yang diselenggarakan secara rutin oleh LKPI. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat atau mempunyai tabiat tergesa-gesa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqal insanu min ajal. Saurikum ayati fala tasta'jilun. Nah, itu apa namanya? Allah mensifati kita atau tabiat manusia itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mempunyai sifat atau tabiat yang apa tadi tergesa-gesa, bahwa manusia telah dijadikan atau bertabiat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepada kalian tanda-tanda azabku ya. Oleh karena itu, janganlah kalian minta kepadaku untuk mendatangkan dengan segera. Jadi sudah jelas di sini bahwa kita mempunyai tabiat, mempunyai sifat yang tergesa-gesa. Sebagaimana juga difirmankan di surat yang lain, di surat Al-Isra, Allah berfirman, wayat ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajura. Dan manusia mendoa untuk keburukan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang berada di era apa ini? Eh, 5.0. Kita berada di era digital. Kita
sekarang berada di era yang serba mudah. Ya, kita mau tanya apapun sekarang di HP kita, di gadget kita itu ada teknologi yang sangat luar biasa. Yang sekarang kita kenal dengan teknologi artificial intelligence. Kita bisa apa namanya bertanya sesuatu yang sulit yang tidak kita ketahui akan dijawab oleh mesin. Dan kita juga dimudahkan dengan teknologi ini untuk menerima informasi-informasi yang sangat luar biasa. Tetapi kalau hal itu tidak kita sikapi dengan baik atau kita sikapi dengan tergesa-gesa, maka fatal akibatnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa sifat tergesa-gesa dalam atau tabiat manusia ini misalnya tergesa-gesa dalam berkendara atau kendaraan motor atau mobil gitu. Coba ini Bapak Ibu sekalian, setiap hari misalnya ketika tadi bangunnya telat, kemudian masak, menyiapkan untuk keluarga, kemudian ada jam ngajar jam 7, kemudian tergesa-gesa tadi, nah itu akan mengakibatkan resiko yang mungkin, naudzubillah, semoga terhindar semua selama kita bekerja, mungkin cerempet dan lain sebagainya. Itu resiko tergesa-gesa apabila kita mengendarai kendaraan kita. Kemudian juga di antara kita mungkin ada yang tergesa-gesa dalam mencari pasangan hidup, ya misalnya begitu ya. Kita mungkin dalam apa nama mencarikan pasangan hidup saudara kita, anak kita, mungkin tergesa-gesa. Em, Misalnya ada yang datang dengan menggunakan Pajero, yang satu menggunakan Vespa kan begitu misalnya, yang dipilih yang menggunakan Pajero. Padahal dalam Islam itu ada tuntunan kenapa kita harus menerima misalnya lamaran untuk anak kita? Kenapa kita harus apa namanya bersabar untuk memilih pasangan dan lain sebagainya? Itu ada tuntunnya semuanya. Dan yang paling berbahaya adalah tergesa-gesa dalam memberikan komentar, dalam memberikan postingan atau meneruskan informasi yang setiap saat ini, setiap pagi mungkin kita menerima WA, setiap pagi kita membaca berita dan lain sebagainya itu sangat-sangat membahayakan kita, bisa mengakibatkan mungkin naudzubillah ketika eh, beberapa minggu yang lalu itu ada berita karena dikeluarkan dari grup oleh admin grup, maka terjadi pembunuhan. Karena ada menyikapi misalnya ini, misalnya ada gambar unggahan Ustadz Ali Mustafa ini difoto dengan seseorang yang kebetulan jalan-jalan di Simpang 5, duduk di tempat publik, ya kemudian tiba-tiba datang seorang perempuan yang sama-sama istirahat di situ, difoto nih, misalnya saya iseng nih, moto, wah ini Mas Ali ini. Kebetulan saya lihat di Simpang 5, saya foto, kemudian saya jadikan status tanpa caption itu bisa berakibat bahaya ini untuk apa namanya keluarganya Mas Ali atau istrinya Mas Ali. Kalau mungkin istrinya membaca ini siapa ini di sampingnya Mas Ali. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menasihatkan pada diri saya, marilah ya kita selalu berhati-hati dalam terutama tadi beberapa kasus itu untuk menyikapi informasi yang kita dapatkan. Kita benar-benar harus hati-hati ya karena tadi kalau kita tergesa-gesa kita bisa beresiko yang sangat fatal sekali. Bapak Ibu sekalian, bahwa sifat tergesa-gesa itu adalah datangnya dari syaitan. Sebagaimana telah disampaikan oleh junjungan kita, oleh suatu masalahnya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau ngendikan, al-anatu minallah wal ajalatu minasyaiton. Al-anah atau berhati-hati dari Allah dan tergesa-gesa dari syaiton. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita di zaman yang penuh dengan apa namanya kecanggihan menyebarkan informasi, menerima informasi ini kita benar-benar memegang tadi teguh, jangan tergesa-gesa
karena tergesa-gesa itu dari syaitan atau sifatnya syaitan. Bapak Ibu sekalian, kita juga diingatkan oleh dawuhnya Imam Ja'far Ash-Shadiq, ya beliau mengatakan ini karena dalam beberapa kasus ketika kita melihat mungkin peristiwa-peristiwa di kampus kita ini nyun sewu ini. Kadang kita sebagai seorang akademisi itu kadang-kadang tadi tidak bisa menyikapi sesuatu itu dengan baik atau dengan bijaksana. Ada postingan kemudian langsung berkomentar tanpa tadi cross check dulu dan lain sebagainya. Belum apa namanya selesai menyimak, kemudian sudah menjawab. Belum betul-betul paham, kemudian sudah menentang atau menolak. Belum mengetahui sesuatu, kemudian dia sudah menghakimi. Itu yang saya rasakan ketika saya mungkin berinteraksi dengan akademisi di Unisula. Misalnya ada berita tentang sesuatu, itu langsung di grup, digoreng, dan lain sebagainya gitu. Bapak Ibu sekalian, Imam Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi wassalam mengatakan min akhlakil jahil. Wah, ini mohon maaf ini, semoga tidak melekat pada diri kita. Beliau mengatakan di antara akhlak orang yang bodoh itu ada tiga tadi. Menjawab sebelum selesai menyimak. Itu yang pertama. Kemudian menentang sebelum betul-betul paham. Kemudian menghakimi apa yang tidak ia ketahui. Jadi ini dengan peringatan ini seharusnya kita betul-betul harus introspeksi, harus berhati-hati kepada apa yang akan kita lakukan. Kalau kita tidak mau dikatakan sebagai orang yang jahil tadi, atau sebagai orang yang bodoh, atau mempunyai akhlak orang yang bodoh, kita itu harus betul-betul bersikap yang sangat bijaksana. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nih yang mungkin bisa kita jadikan sebuah apa namanya pelajaran untuk kita ya. Ini kisah ini dikisahkan oleh Imam Hasan Al-Basri di kitab Adabul Mufrad. Ya, di kitab Adabul Mufrad ini kisah yang sangat masyhur. Ya, beliau menceritakan ada seorang pria yang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak dan seorang budak. Ya, dalam wasiatnya itu si budak itu diberikan oleh si anak, kan gitu. Dalam singkat cerita bahwa anak itu menikahi si budak itu. Suatu hari, ya, suatu hari anak laki-laki atau anak yang ditinggalkan oleh bapaknya meninggal tadi itu berwasiat pada budaknya atau istrinya sekarang itu mengatakan, siapkanlah sesuatu ya saya ingin mendatangi seorang alim ya untuk mengajariku karena saya sebentar lagi akan apa merantau untuk mencari ilmu. Kemudian eh, laki-laki tadi mendatangi seorang alim untuk meminta nasihat kepadanya. Apa yang dinasihatkan oleh alim itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak panjang lebar itu nasihatnya. Hanya apa namanya diberi nasihat begini. Ittaqillah wasbir wala tastajil. Itu nasihatnya. Ya, nasihatnya cuma tadi. Ittaqillah wasbir wala tastajil. Bertakwalah kepada Allah, sabarlah dan jangan tergesa-gesa. Imam Hasan Al-Basri berkata tentang nasihat ini. Fi hadzal khair kulluh. Dalam nasihat alim tadi, ya, di atas ada seluruhnya kebaikan. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, singkat cerita atau kelanjutan dari cerita itu, anak itu kemudian eh, betul-betul memegang nasihat itu. Kemudian ketika tadi setelah dinasihati pergi menuntut ilmu, ketika sudah selesai menuntut ilmu, datang atau kembali ke rumahnya dan apa yang ditemui oleh laki-laki itu yaitu dia mendapati ketika memasuki rumah ada seorang pria yang tidur atau beristirahat di samping istrinya. Wah, ini kalau mungkin kita langsung emosi. Begitu juga dengan laki-laki tadi, dia emosi keluar rumah lagi mengambil pedang yang dia sisipkan di kendaraannya atau kuda atau untanya tadi. Kemudian ingin dipenggal leher laki-laki yang sedang
istirahat di samping istrinya tadi. Kemudian apa yang dilakukan? Dia ingat nasihatnya Hasan Al-Basri tadi, ittaqillah wasbir wala tastajil. Bertakwa kepada Allah, bersabarlah dan jangan tergesa-gesa. Kemudian diurungkan niatnya, dimasukkan ke dalam sarung pedangnya tadi. Kemudian ketika dia masuk lagi, cemburu lagi, emosi lagi, keluar lagi, ngambil pedangnya lagi, masuk ingin dipenggal lehernya, ingat nasihat tadi, ittaqillah wasbir wala tastajil. Urungkan lagi keluar, masuk lagi, mau ngambil pedangnya lagi, kemudian mau menggal, kemudian apa yang terjadi? Ternyata dia apa namanya si laki-laki yang tidur di samping istrinya tadi terbangun. Ya, ketika orang itu melihat laki-laki itu langsung merangkul dan memeluknya karena ternyata dia adalah mahram dari istrinya. Bapak Ibu sekalian, cerita ini saya kira menjadi pelajaran yang sangat bagus untuk kita semuanya. Ya, misalnya tadi dia tidak menjunjung atau apa namanya mengingat nasihat dari Hasan Al-Basri itu sudah berujung kematian, sudah berujung dengan apa namanya penyesalan karena telah membunuh laki-laki yang ternyata mahramnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya pada kesempatan hari ini, marilah kita ambil pelajaran yang sangat baik dari kisah yang ditulis atau diriwayatkan oleh Imam Hasan Al-Basri yang beliau ceritakan di dalam kitab yang sangat masyhur yaitu di Adabul Mufrad ya. Jadi mari kita sekarang dalam menyikapi apapun kita tadi ingat nasihat beliau ittaqillah wasbir wala tastajil. Mendengar sesuatu jangan langsung emosi kemudian di-share. Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang generasi khair ummah, tentunya apa namanya kita harus berlaku yang bijaksana. Ya, misalnya yang diajarkan oleh Islam, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita mendapatkan sesuatu, seharusnya kita mempunyai SOP yang jelas. Ya, mempunyai SOP yang jelas. Ya, kita buat misalnya SOP saat mendapat informasi atau saat mendapatkan berita, kan gitu. Yang harus kita lakukan apabila kita mendapatkan berita, ini SOP-nya atau di flowchart-nya itu kita yang pertama Pak, harus menyaring apakah berita itu benar. Ya, ingat pedoman kita sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, barang siapa tergesa-gesa maka akan salah. Itu ya, ada hadis yang mengatakan begitu, ya. Kemudian cukup seorang dinilai berbohong dengan mengatakan setiap yang ia dengar. Ini hati-hati nih Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap apa yang kita lihat atau yang kita dengar, yang kita baca di medsos, yang kita baca di grup WA kita, kemudian langsung kita wah sebarkan. Ingat tadi hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya cukup seseorang dinilai berbohong dengan mengatakan setiap yang ia dengar. Ya, ini kita supaya tidak dikategorikan sebagai seorang yang pembohong, ya kita harus berhati-hati dalam menyikapi tadi. Jadi baca sesuatu, kemudian langsung share. Mendengar sesuatu, kemudian langsung disampaikan kepada saudara kita, teman kita. Apalagi mungkin tadi dengan maksud, kebetulan saya mendapatkan informasi tentang ini Ustadz Anistias misalnya gitu. Itu Ustadz Anistias begini. Kebetulan saya tidak suka dengan Ustadz Anistias, saya bumbu-bumbu dan sebagainya. Itu berbahaya sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi saya teruskan. Jadi sikap atau SOP yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan berita, yang pertama yaitu harus cross-check. Kita hati-hati apakah berita itu benar. Kemudian setelah kita pelajari, ternyata salah. Yang ngapain disebarkan, ngapain
bisikkan kepada teman kita. Ingat ya, barang siapa tadi eh, kalau kita tidak mau dikatakan pembohong ya jangan sekali-kali apa namanya bisa hibah itu ya, bisa hibah dan sebagainya. Kita harus bijaksana tadi. Barang siapa yang diam akan selamat. Ya, itu hadis-hadis banyak sekali menasihati kita. Tetapi misalnya berita yang kita dapatkan, berita yang kita terima, berita yang kita baca itu benar. Terus kemudian kita juga harus berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Jangan langsung kita emosi, wah ini benar nih ceritanya. Ternyata ada info Ustadz Anistias pengen beli mobil baru kan gitu. Ya misalnya Ustadz Anis mohon maaf ya gitu. Kemudian oh, kan beritanya betul misalnya. Langsung saya apa namanya infokan, wah Pak Anies ini mau beli mobil baru karena beliau kebetulan kan WD2 misalnya begitu ya gitu. Jangan seperti itu. Jadi walaupun itu beritanya benar, kita harus tadi apa namanya menimbang lagi apakah berita itu bermanfaat. Nah, ini yang harus kita lakukan ya. Misalnya berita tadi benar adanya tapi tidak bermanfaat, ya jangan kita ikut sebarkan ngapain ya ngapain kita sebarkan nggak ada manfaatnya kita hanya tahu aja deh ya itu berhati-hati tadi ya takut nanti menjadi ribah yang menjadi mengolok-ngolok saudara kita dan sebagainya tetapi misalnya kita membaca berita tentang tadi oh seorang muslim itu harus berhemat wah ini bagus ini bermanfaat ya kita niati Bismillah sebagai ladang ibadah kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya tekankan pada hari ini bahwa walaupun kita mempunyai atau ditabiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang ajul tadi, tergesa-gesa, mari tetap kita berhati-hati dalam bertindak. Ingat nasihat tadi Hasan Al-Basri, ittaqillah wasbir wala tasta'jil. Bertakwa kepada Allah, selalu bersabar dan apa namanya wala tasta'jil, jangan tergesa-gesa. Terutama di dalam dunia yang penuh dengan apa namanya kemudahan, di dunia yang canggih dengan teknologi informasi ini, terutama untuk menyikapi berita atau mendapatkan informasi, kita tadi cross-check-nya harus ada SOP atau flowchart yang kita terapkan pada diri kita. Ya, kita harus tabayun dulu ke pihak yang apa namanya mungkin diberitakan. Ya, ingat kita juga sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Kemudian kalau mungkin kita apa namanya misalnya diadu domba ada apa namanya diisukan sesuatu itu kita tadi kalau di bahasa jurnalistik itu ada istilah cover both side of a story. Ya, mendengar sesuatu selentingan harus kita tanyai nih, Pak Ali, kamu bener nggak bilang begini? Terus kemudian datang lagi, Ustaz Samsudin, betul nggak begini? Itu namanya cover both side of a story. Ya ini merujuk ada apa tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis Ahmad ya bila dua orang yang bersengketa menghadap kamu, janganlah kamu berbicara sampai kamu mendengarkan seluruh keterangan dari orang kedua, sebagaimana kamu mendengarkan keterangan dari orang yang pertama. Itu Bapak Ibu sekalian, mari dengan yang sedikit ini kita sebagai manusia yang penuh dengan apa namanya sifat banyak kekurangan manusia diciptakan oleh Allah ini, terutama tadi kita mempunyai sifat yang digambarkan atau ditabiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya ayat yang ke-37 khuliqal insanu min ajal saurikum ayati fala tasta'jilun. Ya, kita sikapi, kita bijaksana dengan selalu mengingat nasihatnya Imam Al-Basri ittaqillah wasbir wala tasta'jil.
Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk pribadi saya, untuk selalu bertakwa, dan semoga juga eh, bermanfaat untuk yang hadir atau mendengarkan majelis duha pada akhir tahun ini. Ya, sebentar lagi kita memasuki eh, tahun baru, dan sebentar lagi kita juga akan mendapatkan gaji untuk tahun yang baru dengan kenaikan. Itu perlu kita syukuri. Demikian Mas Ali, semoga bermanfaat. Ya, mohon dimaafkan apabila ada khilaf dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.